Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore. Apa kabar? Sehat. Salaman dulu Pak Dwi. Iya. Dingin tangannya ini. Sore juga Pak Benny, sehat juga. Baik Pak Dwi, ini masuk ke kami. Pak Dwi ikut dicalonkan dari unit Kurnia ya. Kurnia sebagai calon pengurus Mekarsai untuk masa bakti 2025 sampai 2027. Sampai pada tahap ini visi misi Bapak apa untuk menjadi pengurus Mekarsai ini? Boleh diceritakan Pak? Boleh, terima kasih. Yang paling utama harus punya visi misi. Kalau saya punya visi ya, saya adalah menjadikan Komdit Mekarsai itu menjadi lembaga keuangan yang prudent, yang sehat. Tentu saja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, agar setia kawan, mandiri ya, dalam rangka menuju kesejahteraan. Dan ingat, kesejahteraan yang ingin saya capai dua, sosial dan finansial. Saya menempatkan pertama sosial. Mengapa saya tempatkan sosial? Karena koperasi itu kumpulan orang bersosial. Rohnya adalah saling membantu satu sama lain. Oh iya. Baru finansial hanya sebagai sarana saja untuk menuju itu. Karena sosial itu ada kabar gembira toh yang harus disampaikan kepada mereka. Ini loh, saya punya pengalaman begini, harus disampaikan. Saya punya pengalaman begini, sampaikan kepada Pak Ben. Itu satu. Yang kedua, ketika sosial itu saya berjumpa dengan orang, ada kegembiraan. Itu kesejahteraan loh. Ketika saya ketemu orang cemberut, gak sejahtera, tapi ketemu dengan orang-orang. Jadi kesejahteraan tidak melulu soal uang ya? Enggak. Uang hanya sebagai sarana. Itu visi saya. Kemudian saya jabarkan, kalau visi itu kan rohnya ya. Roh itu harus dibadankan. Kalau nggak dibadankan, gentayangan menakutkan. Maka dibadankan dalam bentuk misi. Misi yang pertama itu bagi saya adalah bahwa harus mencermati ekosistem yang terjadi dalam koperasi. Saya suka banyak sekali anggota sekarang yang cerdas untuk coba sih amandemen anggaran dasar, boleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus diamandemen. Tapi ingat, amandemen itu kan harus mengacu pada aturan-aturan di atasnya. Maka saya katakan ada ekosistem koperasi yang terdiri dari tentu saja Pancasila ideal kita, Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Koperasi nomor 2592, kemudian ada Permenkop. Itu harus dicermati. Sekarang semua insan koperasi gampang. Kenapa gampang? Karena perubahan dinamika yang terjadi dalam aturan-aturan itu luar biasa. Kalau kita membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga berbenturan dengan aturan, selesai. 22.000 anggota kita mau dibawa kemana? Maka kita harus cermati. Aturan seperti ini, kita breakdown seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada layanan yang prima, cepat, tepat, guna. Mudah, cepat, tepat, guna. Orang pelayanannya kok sekarang susah karena tidak tepat guna. Kalau tepat guna ya gampang kok, mudah kok kita itu. Sekarang ada layanan digital segala macam. Kenapa kita harus tepat guna? Jangan sampai koperasi itu menjadi lembaga yang menyita harta anggota, tapi justru mengantarkan kesejahteraan. Kalau memang tidak punya kemampuan bayar segala macam, ya harus kita diskusikan dong. Kemudian yang ketiga, harus ada transformasi digital. Koperasi tidak boleh jadul. Mas Benny orang bukan generasi milenial ya, tapi kan kita harus ramah. Saya orang tua, tapi saya juga harus mengikuti perkembangan. Layanan harus prima. Maka saya punya semacam tagline bagi diri saya, yang tua jangan ditinggal, yang muda kita raih. Meraihnya dengan digital. Tuh, jadi koperasi tidak jadul. Kemudian kita harus menjaga kelanggengan tadi, layanan prima. Kemudian yang pertama tadi adalah harus taat setia pada undang-undang, dan yang terakhir kita harus tetap benar-benar menjadi sahabat yang melayani. Sahabat itu nilainya lebih tinggi dari sekedar teman. Kalau sahabat itu kan suka duka, empatinya tahu. Mekarsai harus bisa mengikuti perjalanan anggotanya nih. Perjalanan ya, kalau Pak Ben mengatakan ini perjalanan ke Emmaus loh. Suatu saat kita harus berhenti istirahat, tapi di situ kita diskusi, akhirnya sampai. Kalau ingin berjalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau ingin berjalan sampai tujuan, ya jalan bareng-bareng. Kita kan bareng-bareng nih. Koperasi kumpulan orang. Kira-kira seperti itu visi dan misi saya. Ada yang paling unggul nggak nih Pak? Biasanya kan biasalah harus ada unggulan nih. Apa yang paling unggulannya nih?
Ya kalau sekarang itu kan eranya era digital ya. Oh, itu yang mau tidak unggulannya mau ya kita sudah ada Saktiling segala macam. Tapi kalau kita lihat penggunanya masih sedikit sekali. Ini ada apa gitu kan? Barangkali kita kurang sosialisasi, kurang apa. Ini kan harus bareng-bareng kita pikirkan. Atau mungkin di sisi lain memang ke anggota kita, maaf ada yang kurang ramah dengan teknologi karena memang apatis, Pak. Gini beda ya. Kalau yang anak-anak muda generasi milenial itu kan katakan digital natif, begitu ceprot lahir sudah hafal dengan ini. Kalau kita kan ya generasi saya, ibu-ibu, Pak Ben dulu kan harus pakai karbon dulu, mesin cetak. Sekarang anak 3 tahun udah bisa menggunakan digital. Itu jadi yang paling misi utama. yang jadi unggulan Bapak ini transformasi digital. Iya, transformasi kemudian kita harus benar-benar bisa mencermati perubahan-perubahan yang ada berkaitan dengan aspek hukum ya, terutama. Sebenarnya saya senang sekali dari anggota yang sering menyampaikan aspirasi harus ada perubahan undang-undang segala macam anggaran dasar, saya setuju sekali, tapi kita ingat bahwa merubah itu harus ada aturan yang di atasnya. Jangan sampai nabrak, kalau nabrak kita akan selesai. Betul. Solusinya Bapak apa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota? Itu yang kedua, Pak. Monggo, Pak. Ya kalau kita sebagai sahabat yang melayani, namanya sahabat itu kan tahu betul. Sahabat kita tahu betul apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keunggulan, kekurangannya. Dan Mekarsa ini dijadikan sebagai kendaraan untuk menghantarkan mereka. Jadi kalau mereka udah menggunakan kendaraan yang benar, ya kita dukung. Saya katakan ada 2 tadi, kesejahteraan ya, kesejahteraan sosial dan finansial. Dari finansial, apa yang realnya, apa yang menjadi cita-cita anggota dengan menitipkan hartanya ke Mekarsa harus kita jaga serius. Jangan sampai hilang sesen pun, bahkan harus tumbuh dan berkembang. Sehingga cita-cita dia untuk menggunakan hartanya pada saatnya nanti benar-benar bisa terwujud, jangan sampai hilang. Itu realnya seperti itu. Contoh, Pak Ben ingin menyekolahkan anaknya sampai kuliah, menitipkan uangnya di Mekarsa di dana pendidikan, maka sampai nanti anaknya selesai, dana pendidikannya harus bermanfaat di situ. Jangan sampai dana pendidikan digunakan yang lain atau hilang karena kelolaannya salah. Itu sosialnya, saya di sini bukan hanya sendiri. Saya masuk Mekarsa punya teman 5. Ketika saya masuk, tiap tahun harus bertambah terus, dan saya akan membagikan ini loh. Kabar gembira yang saya peroleh dari Mekarsa harus saya bagikan kepada orang lain. Itu tanggung jawab sosial salah satu yang ada dalam prinsip Credit Union kan itu. Realnya seperti itu. Kita punya telinga. Punya telinga harus mau mendengar apa yang disampaikan anggota. Ya, telinga kita harus mendengar. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Kalaupun dia mengeluarkan statement berdasarkan asumsinya sendiri, yuk kita luruskan. Enggak begitu loh Mas, harus begini. Tapi kalau sudah berdasarkan aturan yang ada, nah ini aspirasi dari anggota yang harus kita godok, kita telurkan, nanti kita sampaikan dalam rapat anggota khusus. Kira-kira ini bisa dikerjakan atau tidak. Investasi dalam bentuk anggunan itu banyak yang mandek, tidak terjual dan karena ada kredit macet. Sebagai pengurus Mekarsa, nanti kira-kira apa solusi yang akan Bapak tuangkan, cetuskan agar aset ini benar-benar bisa cair, biar bisa terjual sehingga aset itu berupa uang kembali dan bisa berguna lebih real untuk anggota. Kita lihat aset buku memang banyak ya, tidak liquid katakanlah begitu. Hal itu memang banyak kendala, terutama pada waktu kita pandemi COVID memang ada banyak pengaruh itu. Ketika anggota pada saat mengajukan pinjaman, ada tim survei, kemudian dia oke, tapi dalam pelaksanaan perjalanannya banyak sekali hal-hal kendala, mungkin dari usahanya kolaps segala macam, sehingga mereka gagal bayar. Ada 2 hal yang sudah dilakukan dengan reschedule, ada reschedule, kemudian diperpanjang segala macam, tapi dalam kenyataannya di perjalanan memang susah. Reschedule maksudnya diperpanjang lagi ya? Jadi didata ulang ya. Satu lagi di restrukturisasi ya. Jadi dengan cara itu sudah disampaikan itu. Memang bukan berarti tidak semuanya gagal, banyak juga yang berhasil. Silakan dilihat datanya banyak yang berhasil. Tapi sekarang yang menjadi permasalahan kan aset-aset yang numpuk beku itu banyak dan itu tidak liquid. Itu menjadi beban organisasi ya, karena kita mau nggak mau itu harus suatu saat ketika dibutuhkan harus cash kan. Nah, kendalanya sekarang bagaimana menjual. Nah, yang pertama yang saya ketahui itu memang harus segera dijual untuk tidak menjadi beban. Pertama langkahnya adalah ditawarkan kembali kepada pemiliknya sebenarnya. Itu yang paling tepat. Justru yang paling tepat itu. Jadi nilai perolehannya dulu berapa, kemudian nilai bukunya berapa. Nilai perolehan misalnya begini. Aset ini dulu diperoleh dengan harga 10 juta.
Tapi dalam perjalanan sekian tahun kan harus bayar pajak segala macam. Ada nilai buku menjadi 12 juta. Sebelum ditawarkan kepada orang lain, dikembalikan kepada yang punya. Jangan sampai nanti yang punya kemampuan untuk mengambil kembali, tetapi orang lain yang ambil. Ini sangat menyakitkan. Itu pertama langkah itu harus dikerjakan, itu satu. Yang kedua langkah realnya, dulu ketika aset ini beku, kan ada pengajuan kredit. Dengan siapa ini? Misalnya, dulu ketika wawancara dengan saya, nah pada saat aset ini beku, gagal bayar kepada anggota, alangkah baiknya saya yang datang ke sana atau manajemen si A yang datang ke sana. Kenapa begitu? Ada ikatan psikologis. Ada ikatan psikologis. Jangan sampai dulu dengan si A yang datang si C, lo siapa kesini-sini nagih-nagih nggak ada urusan. Tapi ketika wawancara bareng, secara psikologis pasti akan tahu, Mas dulu, oh iya ya, ini gimana caranya, solusinya seperti apa. Nah, tuh. Yang ketiga, yang terakhir itu sepertinya sudah ditayangkan atau mungkin sudah disampaikan dalam media atau mungkin di papan pengumuman ya, aset-aset yang bisa dimiliki anggota. Jadi yang pertama itu akan dijual kepada pemilik yang pertama, kalau mau ambil, kalau enggak, yang kedua ke anggota. Kalau dengan sistem lelang pernah kita lakukan, tapi itu memakan biaya yang luar biasa. Dan biaya itu diambil dari uang anggota juga toh. Itu kerugian ya? Iya, kerugian akhirnya. Pada pihak si pemilik. Maka yang terbaik yaitu satu, harus kembali kita komunikasikan dengan perolehan asalnya siapa. Kalau yang kedua nggak bisa, andai kata dilelang dijual, tawarkan dulu kepada anggota. Kalau anggota nggak bisa, baru ke umum. Lelang barang arti yang terakhir lah ya. Dengan usaha-usaha itu mudah-mudahan nanti bisa, dan ini sudah dikerjakan walaupun hasilnya belum maksimal, minimal menjual tanah itu tidak gampang, tanah rumah tidak gampang. Betul. Ya itu, dan ini harus diperkuat lagi. Tapi kuncinya Pak Ben, bagi saya ketika perolehan itu dulu dengan siapa, si A dengan si B, maka ketika nanti ini si A dengan si B dilibatkan kembali, sudah ada ikatan komunikasi emosional ya. Misalnya saya minjamkan uang dengan Pak Ben, Pak Bien kan jenengan, iya aku njaluk ngapura Pak gini-gini. Tapi ketika Mas Beni yang datang Pak Ben, lah wis apa urusanmu apa kepada saya? Bisa terjadi gitu, maka ada benturan yang kurang boleh dikatakan kurang sehat lah. Itu harus kita hindari. Jadi ada 3 tadi Pak, tawarkan ke pemiliknya lagi, lalu gunakan instrumen dulu yang pernah instrumen kreditnya, atau yang ketiga lelang. Selain itu ada nggak yang ide lain Pak? Ide lain bagi saya ya, paling tidak yang penting kita jual dengan nilai buku itu aja lah, secara umum saja lah ya. Jadi kita di sini bukan sebagai lembaga yang jual beli mencari keuntungan, bukan. Yang penting ketika itu sudah pas dengan nilai buku, bukan nilai perolehan, nilai buku karena kita bayar pajak, kalau pekarangan sudah pandasi ada nilainya, sudah, daripada nanti itu menjadi beban organisasi. Kalau tidak liquid kan payah, kalau liquid kan bisa untuk menambah yang lain menjadi. Tapi prioritas utama tetap tawarkan ke pemiliknya lagi. Pasti harus pemiliknya. Jangan sampai nanti kalau pemiliknya punya kekuatan, pernah ada yang begitu kan, ada ternyata bisa diambil lagi oleh pemiliknya, dan mereka merasa bahagia dan mereka nggak keluar dari Mekarsek kok, mereka lanjut. Karena apa? Ketika di tengah jalan mereka usahanya menyerahkan ini, ketika mereka sudah pulih lagi diambil lagi kok. Restrukturalisasi tadi maksudnya gimana Pak? Ya artinya ya reschedule pasti ya, di data ulang lagi ya, dulu pinjamannya berapa gini ya, kemudian yang kedua lagi dari bentuknya sekarang dilihat dari restruktur itu kekuatanmu masih berapa sih? Gitu ya. Jadi kekuatanmu berapa sih? Kalau dulu kamu mengangsur 1 bulan itu misalnya 1 juta, sekarang saya nggak kuat Pak. Sanggupnya berapa? Saya sanggupnya misalnya 600. Oke, kalau gitu kita perpanjang ininya. Jadi di situ ada namanya win-win solution. Itu anggota kita. Menurut Bapak, usia idealnya berapa sih Pak untuk menjadi pengurus pengawas? Batas usia maksimal ideal lah gitu. Kalau bicara ini saya kembali ngambil dari akarnya pertama ya, dari Undang-Undang Nomor 2592 ada di sana Pak. Pasal 29 pengurus tidak disebutkan batas umur. Ya betul. Hanya di sana dikatakan bahwa pengurus itu berasal dari dan oleh anggota, kemudian dipilih dalam rapat anggota. Kemudian masa jabatan paling lama 5 tahun, paling lama 5 tahun. Kita kan ngambilnya 3 tahun, dan tidak ada kelanjutan, boleh dipilih lagi enggak? Itu undang-undang yang bicara, batas umur tidak dikatakan di sana. Memang ini adalah isu yang sensitif tentang batas usia. Kenapa begitu? Karena mereka mengaitkan dengan usia PNS, pegawai negeri, sipil atau lembaga-lembaga lain seperti itu.
Kalau bagi saya mau berapa tahun itu pun nggak jadi masalah. Dengan catatan satu, harus ada medical recordnya. Cek kesehatan sajalah, masih mampu nggak orang ini, kan itu. Kalaupun batas umurnya selesai mau dibuat 63, 65, nggak jadi masalah. Mau berapa tahun pun nggak jadi masalah. Kuncinya kan itu, cek kesehatan. Setelah itu apakah mereka belum tentu. Gampang kok, nggak dipilih nggak jadi kok, gitu kan. Ya, jadi memang idealnya seperti itu. Karena batasan umur antara di Indonesia dengan yang dikeluarkan oleh Lembaga Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa beda. Beda sekali. Orang 60 tahun, 70 tahun bagi orang di PBB itu masih dikatakan sebagai usia yang produktif. Oh gitu ya. Iya, usia produktif. Hanya kan kalau di Indonesia itu kan terbias dengan hal-hal usia PNS, sekarang sampai 60 tahun, kemudian ini. Bagi saya itu hal yang memang bola panas ya, sensitif ya. Tapi kalau saya secara pribadi mungkin sekarang itu PNS, kalau melihat PNS golongan eselon itu sampai 65 atau berapa nggak jadi masalah. Atau mungkin tidak sampai 65, 55 atau 57 kalau nggak sehat ya ngapain juga. Ya. Maka hal ini penting. Bagi saya itu angka itu bukan hal yang utama ya, tapi yang paling penting komitmen, kesehatan, kompetensi. Ya, punya kompetensi ya. Dari tata kelola kan begitu ya. Kalaupun umurnya muda tapi tidak punya kompetensi, hanya celelean atau usianya tua udah nggak mampu tapi masih ingin ngotot, ya percuma juga. Itu yang paling penting itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak, 4 aja. 4 aja pertanyaannya. Sudah cukup mewakili gambaran kerja Bapak nanti bila terpilih jadi pengurus. Semoga Bapak terpilih dan semoga Mekarsai semakin maju nanti bersama Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak Dwi. Ya paling penting itu Pak Ben, yang penting kita harus melihat, mencermati aturan-aturan perundangan yang ada. Jangan sampai kita terjeblos kemudian Mekarsai menjadi bancaan digerogoti yang lain. Kalau kita tidak kuat dengan aturan itu, selesai kita 22 anggota dengan sekian aset, alangkah berdosanya pengurus. Oke, siap. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih atas bincang-bincangnya sore ini. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Sehat selalu. Ya, terima kasih.